Woi, Mama, Sandra kita buka klinik aja. Mas, ayo. Balik. Ambil. Sandri, tolong. Jangan. Panggil dokter. Sandri, Mama, tolong di dulu ya. Kasih jarak buat pasiennya. Pak. Jika rekan-rekan menemukan korban dengan serangan jantung di tempat kerja, yang pertama kali kita lakukan adalah mengecek respon korban dengan cara memanggil-manggilnya. Pak. Jika korban tidak berespon, bisa kita lakukan respon lanjut dengan cara merangsang rasa sakit dengan penekanan di atas tulang dadanya. Yang kedua kita lakukan adalah memanggil ambulan terdekat. Mbak. Iya dok, tolong telepon ambulan, ya. Bilang ada korban tidak sadarkan diri di kantor. Baik. Yang ketiga kita lakukan adalah pengecekan nadi. Nadi bisa kita lakukan pengecekan pada samping leher selama 10 detik sambil kita mengecek hembusan nafasnya masih ada atau tidak. Caranya adalah dengan mendengarkan suara nafasnya dan merasakan hembusan nafasnya sambil kita melihat bagian pergerakan di daerah dadanya. Jika tidak ada respon dari nadi dan tidak ada nafas, kita bisa melakukan tahap keempat, yaitu dengan cara kompresi. Penekanan dada itu bisa kita lakukan, posisinya itu adalah di pertemuan tulang rusuk paling bawah, 2 jari di atas pertemuan tulang rusuk tersebut. Disitulah kita lakukan penekanan. Atau pada laki-laki itu mudahnya di antara 2 puting susu. Makanya sebaiknya jika ada korban dengan serangan jantung dan akan kita lakukan kompresi, pakaiannya dilepas dahulu, dibuka dulu pakaiannya, jadi bisa terlihat lokasi yang tepat untuk pada saat penekanannya. Setelah itu posisi tangan itu penekanannya dengan tumit tangan. Setelah itu di atasnya dengan tangan yang satunya kita membentuk posisi seperti kunci. Ya, tapi penekanannya dengan tumit tangan. Setelah itu posisi kaki lutut itu harus sejajar dengan bahu. Oke, kita mulai penekanan. Jadi penekanannya itu nanti menggunakan bahu. Jadi usahakan posisi bahu kita benar-benar membentuk 90 derajat dengan korban. Jangan seperti ini atau seperti ini. Jadi jangan nanggung. Jadi harus benar-benar tegak lurus. Jadi dengan seperti ini tumpuan berat badannya yang nanti sebagai penekanannya. Jadi tumpuannya di bahu, bukan di siku. Nanti kalau tumpuannya di siku kita jadi kayak push up. Seperti ini. Jadi tumpuannya di bahu. Penekanannya seperti ini. Penekanan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm dan kecepatannya 100-120 kali per menit. Setelah melakukan penekanan 30 kali, kita bisa melakukan pemberian nafas buatan. Kita buka dulu mulut korban. Kita lihat apakah di dalam mulut korban ada benda asing atau cairan yang mengganggu, mungkin ada muntahan atau mungkin ada darah. Ya, jika ada bisa kita bersihkan. Jika sudah clear jalan nafasnya, lalu kita langsung bisa berikan nafas buatan. Pemberian nafas buatan caranya hidung si korban nanti ditutup dan kita lakukan pembebasan jalan nafas, yaitu dengan cara penekanan dahi dan diangkat dagunya. Jadi dengan cara seperti ini jalan nafas korban menjadi lurus. Jadi dengan harapan nanti nafas buatan akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi seperti ini. Oke. Buat memastikan nafas buatannya itu memang masuk ke dalam paru-paru adalah jika kita memberikan nafas sebanyak 2 kali pemberian nafasnya, itu nanti pas kita masukkan, kita hembuskan nafas, nanti dada korban terangkat seperti orang bernafas normal. Itu berarti pertanda kalau pemberian nafas buatannya itu benar-benar masuk ke dalam paru-paru. Kalau dadanya tidak mengangkat, berarti nafasnya nggak masuk, nafas buatannya. Oke, jadi itulah kita lakukan terus 30 kompresi, 2 kali nafas buatan itu sebanyak 5 kali siklus. Nanti kita melakukan terus 5 kali. Ya, setelah 5 kali siklus yang kita lakukan baru cek ulang nadinya dan nafasnya. Oke, kalau misalnya masih belum ada nadi dan nafasnya, kita lakukan lagi 5 siklus lagi. Jika nadi dan nafas korban sudah kembali, yang kita lakukan adalah melakukan recovery position. Caranya, tangan bagian dalam diletakkan ke atas. Setelah itu, tangan yang sebelah luar
dijadikan tumpuan di pipi korban. Yang dijadikan tumpuan itu adalah bagian punggung tangan korban. Seperti ini. Setelah itu untuk bagian kaki luarnya kita angkat. Nanti kita lakukan korban dimiringkan. Jadi dengan posisi recovery seperti ini yang kita harapkan adalah jadi lidah korban tidak jatuh ke belakang. Kalau telentang kan nanti jatuh ke belakang. Kalau dimiringkan sehingga jadi lidahnya jadi ke samping. Setelah itu kalau ada korbannya tiba-tiba muntah, muntahnya jadi nggak ketelan lagi. Jadi kalau dimiringin gini muntahnya bisa keluar. Setelah itu juga dia jadi lebih mudah dalam pernafasannya. Jadi terjaga nafasnya karena nafasnya jadi lurus karena ditopang oleh tadi punggung tangan si korban. Oke. Itu tadi kalau nadinya sudah dan nafasnya sudah kembali. Lain lagi kalau ceritanya udah kita lakukan terus-menerus 5 kali siklus, 30 kompresi, 2 kali nafas, tapi korbannya kok nggak ada respon terus. Sampai kapan sih melakukannya? Yang pertama, kalau misalnya udah capek, penolong udah capek. Kalau penolong udah capek, tetap dipaksain, ujung-ujungnya korbannya jadi 2 orang, ya kan? Terus setelah itu kalau misalnya sudah dilakukan selama 30 menit. Kalau 30 menit kita stop aja RJP-nya. Setelah itu yang ketiga, kalau misalnya bantuan sudah datang. Tadi kan kita udah minta tolong teman kita manggil ambulan. Ambulannya sudah datang, ya udah di stop. Berarti kan sudah ada paramedis dan dokter yang bisa membantu si korban. Lalu yang terakhir, kalau korbannya sudah ada respon, kita lagi kompresi, tiba-tiba korbannya bergerak atau batuk-batuk, ya udah di stop, nggak usah kita melakukan RJP lagi. Dok, ambulannya sudah datang. Yuk, kita langsung bawa ya korbannya. Yuk. Yuk, kita ke ambulan. Aduh. Pak, kenapa Pak? Dadanya sakit? Iya. Jika korban masih dalam keadaan sadar, yang kita lakukan adalah posisikan korban dalam keadaan yang nyaman. Setelah itu tenangkan korban, Pak. Tenang dulu Pak ya. Setelah itu tanyakan korban apakah korban mengkonsumsi obat jantung. Pak, Bapak konsumsi obat jantung nggak? Tidak. Jika korban mengkonsumsi obat jantung, kita bisa membantunya memberikan obat yang sedang dikonsumsinya. Tapi jika tidak, setelah itu kita bisa minta bantuan kepada pihak medis. Rekan-rekan, serangan jantung bisa terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung dan penyebab utamanya adalah penyakit jantung koroner akibat timbunan kolesterol yang bertut plak di dinding pembuluh darah. Gejalanya adalah nyeri atau rasa tidak enak di daerah dada seperti terhimpit dan mual, muntah, nafas sesak, detak jantung cepat. Nyeri bisa menjalar di daerah lengan, bahu, punggung, dan rahang. Jadi, jika rekan-rekan merasakan gejala-gejala tersebut, segera minta bantuan terdekat dan hubungi petugas medis. K3 Unggul, Indonesia Maju.